Oke, selamat pagi, siang, dan malam. Kami dari kelompok HIS 02 dari kelas ANDA. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum final project kami yang berjudul Desain dan Analisis Ergonomis Edge Clamp Lifter dengan mekanisme self-locking. Laporan praktikum final project ini akan membahas mengenai studi komprehensif tentang alat bantu pengangkatan material berbasis prinsip ergonomi. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar Mulyadi sebagai Ketua Grup HIS 02. Saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutif, latar belakang masalah, serta tujuan dan manfaat proyek akhir ini. Selanjutnya, ada rekan saya, Pak Bonavius Handika, akan menjelaskan landasan teori. Lalu ada Pak Abdul Qadir, akan menjelaskan metodologi penelitian dan konsep prototype clamping hook. Selanjutnya, ada Pak Didik Suyono akan menjelaskan hasil pengukuran analisis NIOS dan analisis Surula serta Reba. Dan yang terakhir ada Ibu Sofa Permatasari yang akan membahas pembahasan dan implikasi dari prototipe produk serta kesimpulan dan rekomendasi. Eh, Ringkasan eksekutif dari proyek akhir ini, penggunaan prototipe clamping hook yang kami rancang berhasil menurunkan beban kerja fisik secara signifikan. Data eksperimen menunjukkan penurunan gaya genggam sebesar 30,2% yang berarti tangan tidak perlu bekerja terlalu keras, serta sudut fleksi atau punggung yang berkurang drastis sebesar 59,4%. Sehingga postur tubuh menjadi jauh lebih tegak dari sisi fisiologis. Detak jantung juga turun 13,6% dan konsumsi energi berkurang 27,1%. Si engineering control berbasis ergonomi mampu mengubah aktivitas berisiko tinggi menjadi aktivitas yang cukup aman. Selanjutnya, latar belakang proyek akhir ini didasari oleh kondisi nyata industri Indonesia, di mana 60% perusahaan skala kecil menengah masih melakukan material handling secara manual. Pengangkatan material datar seperti triplek, akrilik, atau kaca tanpa pegangan memaksa pekerja menggunakan teknik pinch grip atau menjepit dengan ujung jari. Teknik ini sangat tidak ergonomis karena gaya yang dihasilkan hanya seperempat dari genggaman penuh. Ditambah dengan postur membungkuk yang ekstrim, beban kompresi pada tulang belakang bagian bawah bisa mendekati batas aman, sehingga dapat berisiko menyebabkan cedera serius seperti low back pain. Oleh karena itu, solusi yang dapat mengubah pinch grip menjadi power grip dan memperbaiki postur kerja sangat dibutuhkan. Kami memprovide suatu proyek akhir yaitu eh, clamping hook untuk sebagai solusi dari proyek akhir ini. Lalu slide selanjutnya, tujuan dan manfaat dari proyek akhir ini berdasarkan permasalahan yang tadi dijelaskan. Tujuan proyek akhir kami adalah merancang dan merealisasikan prototipe clamping hook dengan mekanisme self-locking, lalu handle ergonomis dan material yang ringan dan kuat. Yang kedua, menganalisis pengaruhnya terhadap parameter biomekanika dan fisiologis, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menurunkan resiko cedera. Manfaatnya, kami berharap alat ini dapat menjadi solusi praktis dan ekonomis bagi industri sekaligus kontribusi akademis dalam integrasi data antropometri, biomekanika, dan fisiologi kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Bonavius Handika. Untuk landasan teori, yaitu prinsip antropometri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, design for extreme, yaitu fitur harus mengakomodasi hampir seluruh populasi. Panjang handle dirancang untuk persentil 95 agar bekerja dengan torsi panjang dapat mengangkat tanpa membungkuk berlebihan. Yang kedua, design for adjustable range. Produk memiliki mekanisme penyesuaian untuk variasi ukuran. Dengan mekanisme self-locking menyesuaikan jarak jepit terhadap ketebalan material 8-25 mm secara otomatis. Kemudian yang ketiga, design for average, yaitu dimensi untuk ukuran rata-rata dengan persentil 50 populasi. Diameter handle 38 mm berdasarkan data antropometri pekerja Indonesia. Panjang tangan persentil 50 yaitu 18,5 cm dengan lebar tangan 8,9 cm.
Diameter pegangan optimal untuk power grip adalah 30-50 mm dengan rentang ideal 35 hingga 40 mm. Pemilihan 38 mm memaksimalkan gaya genggam dan meminimalkan tekanan telapak tangan. Kemudian biomekanika dan sistem mekanisme self-locking dengan beban kompresi L5/S1 dengan rumus seperti itu. Postur membungkuk sebesar jarak horizontal beban secara signifikan meningkatkan Fcom drastis. Clamping hook mengurangi atau jarak horizontal beban dengan memungkinkan postur lebih tegak. Dengan prinsip self-locking, dengan kondisi sudut wedge alpha lebih kecil dibandingkan sudut gesek, P sama dengan arctan mu, dengan mu sama dengan 0,35, yaitu karet atau kayu, dengan P 19,3 derajat, desain alpha 12 derajat memenuhi kondisi. Semakin besar gaya angkat, semakin kuat gaya jepit tanpa terlepas. Dengan klasifikasi intensitas kerja, ringan kurang dari 90 ppm, sedang 90 hingga 110 ppm, berat 110 hingga 130 ppm, atau sangat berat atau lebih dari 130 ppm. Dengan rumus konsumsi energi, yaitu diambil dari Keitel et al. 2020, energi kilokalori per menit sama dengan 0,159 dikali HR atau BBM kurang 8,72. Power grip melibatkan otot besar di lengan bawah dan bahu dengan distribusi tekanan merata, lebih efisien dibandingkan pinch grip yang hanya mengendalikan otot kecil jari. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Jadi desain eksperimental yang dilakukan dengan single subject experimental design dengan within subject comparison. Subjek yang sama melakukan tugas identik dalam dua kondisi yaitu manual dan dengan menggunakan clamping hook. Kemudian adapun untuk subjek penelitian pada kali ini adalah laki-laki dengan usia 27 tahun, tinggi 170 cm dengan berat 68 kg. Ukuran persenti 50 berdasarkan prinsip design for average untuk representasi populasi pekerja Indonesia. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan pada Oktober 2025 dilakukan di dalam ruangan dengan area 5 kali 5 meter dengan lantai yang rata. Dengan suhu ruangan 27 sampai 29 derajat Celcius untuk konsistensi kondisi fisiologis dari subjek penelitian. Kemudian untuk prosedur pengumpulan data, yang pertama dengan pemasangan sensor detak jantung Polar H10, pencatatan dengan resting heart rate setelah 10 menit istirahat, kemudian kondisi manual, jadi 10 repetisi pengangkatan papan triplek dengan ukuran 120 kali 60 cm dengan berat 5 kg dengan pinch grips berjalan 3 meter, kemudian lalu melakukan istirahat selama 15 menit hingga heart rate kembali ke baseline. Kemudian melakukan kondisi clamping hook dengan 10 repetisi identik menggunakan alat setelah demonstrasi singkat. Kemudian yang terakhir adalah dengan melakukan perekaman video dari dua sudut untuk analisis rubah rela menggunakan software ErgoVelo. Kemudian untuk spesifikasi prototipe clamping hook terdapat tiga inovasi utama. Yang pertama adalah dengan mekanisme safe locking, dua jas dengan sudut 12 derajat, permukaan dilapisi dengan karet nitrit dengan rentang ketebalan 8 hingga 25 mm. Kemudian inovasi utama yang kedua adalah dengan handle ergonomis yang berdiameter 38 mm dengan material plastik ABS berlapis busa karet anti-slip sesuai antropometri persenti 50 dan optimal untuk power grip. Kemudian inovasi utama yang ketiga adalah dengan material ringan kuat dengan penggunaan aluminium alloy 6061 yang memiliki kekuatan tarik 310 megapascal dengan densitas 2,7 gram per sentimeter kubik yang mana berat prototipe kurang dari 800 gram. Seperti ilustrasi gambar pada di samping itulah alat dari clamping hook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, coba saya terangkan terkait hasil pengukuran dan perbandingan kontak.
Kalau lihat di grafik bar, untuk bar yang coklat itu manual, terus yang oranye itu claim hawk. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa penurunan jika menggunakan claim hawk. Artinya apa? Secara sisi eh, kayak genggam, mau sedikit fleksi, detak jantung, ataupun waktu siklus, baik untuk secara ekonomi, baik untuk kita dan tubuh kita ya. Di sini kita jelaskan bahwa 30,2% penurunan gaya genggam, terus 59,4% itu penurunan sudut fleksi. Apa itu sudut fleksi? Adalah postur tubuh jauh lebih tegak, mengurangi beban koreksi dan tulang belakang. Kalau kita lihat tabel di L5 atau S1 ya. Terus 27,1% penurunan konsumsi energi. Artinya apa? Kalau kita bicara pekerjaan yang rutin katakanlah 8 jam, secara sisi kita lebih menghemat terkait tenaga dan bisa meningkatkan produktivitas. Selanjutnya coba kita analisis terkait berdasarkan Niosi lifting equipment. Nah, kalau kita menggunakan kondisi manual, RWL kita batas batas berat yang direkomendasikan 7,4. Kalau menggunakan kondisi clamping hog, RWL kita di angka 16,4 kg. Lifting index untuk manual 0,68 dan lifting index untuk kondisi clamping hog 0,30. Di sini jelas kesimpulan bahwa penurunan lifting index dari 0,68 menjadi 0,30 turun 5,9% membuktikan bahwa efektif alat dalam mengurangi risiko tulang belakang berdasarkan standar NIOSH. 5,59% penurunan berarti sangat efektif sekali ya. Oke, kalau kita bicara dengan analisa risiko, kita bandingkan dengan analisa risiko postural, rula atau reba. Sedikit kasih gambaran apa sih pengertian rula. Rula adalah penilaian ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko gangguan muskuloskeletal, terutama bagian tubuh atas seperti leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan punggung. Sedangkan reba sendiri adalah penilaian ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi gangguan muskuloskeletal berdasarkan postur tubuh saat bekerja, terutama pada pekerjaan yang melibatkan perubahan posisi tubuh, pengangkatan beban, dorong tarik atau kerja fisik manual lainnya. Kalau di dalam grafik diagram sini bahwa untuk manual skor 7, leher batang membungkuk. Untuk climbing hog skor 3, batang tubuh leher hampir netral, lengan posisi alami, pergelangan tangan power grip netral. Untuk rebanya manual skor 10, fleksi tram 45,60, leher 20-30 derajat, lengan atas terangkat, adduksi, pergelangan tangan deviasi. Secara kesimpulan dari risiko sangat tinggi. Sedangkan pakai climbing hog skor 4, fleksi itu fleksi turn 0,20 derajat, leher 0, sampai 20 derajat, lengan posisi netral. Pergelangan tangan netral, gerakan lebih dinamis. Artinya apa? Bisa kita garis bawahi kesimpulan bahwa dengan menggunakan clamping hog, secara postur dapat diterima dan risiko lebih rendah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk next slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh tim kami selanjutnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan dan implikasi dari hasil penelitian kami. Pertama, transformasi genggaman. Sebelumnya pekerja menggunakan pinch grip atau genggaman cubit yang hanya melibatkan otot kecil pada jari. Setelah penggunaan clamping hook, jenis genggaman berubah menjadi power grip yang memanfaatkan otot besar pada lengan bawah dan tangan. Dampaknya sangat signifikan. Gaya genggam turun hingga 30,2%, yang berarti beban otot tangan berkurang dan risiko carpal tunnel syndrome dapat diminimalkan. Kemudian yang kedua, perbaikan postur tubuh. Sebelum intervensi, pekerja membungkuk dengan sudut fleksi sekitar 58 derajat. Setelah menggunakan alat ini, sudutnya turun menjadi 23 derajat atau berkurang 59,4%. Penurunan ini sangat penting karena beban kompresi di tulang belakang ikut menurun drastis, sehingga risiko low back pain bisa ditekan. Kemudian yang ketiga, dari sisi efisiensi fisiologis. Detak jantung pekerja berkurang dari 110 menjadi 95 denyut per menit. Ini berarti intensitas kerja berpindah dari kategori berat menjadi sedang. Konsumsi energi juga turun 27,1%, yang menunjukkan pekerja bisa mempertahankan produktivitas lebih lama tanpa cepat lelah. Jika dikaitkan dengan pelajaran teori, alat ini menerapkan prinsip dari modul antropometri, biomekanika, dan fatigue and energy. Handle berdiameter 38 mm, mengikuti desain for average, mekanisme self-locking mendukung desain for adjustable range, dan pengukuran detak jantung membuktikan integrasi langsung antara desain ergonomis dan respon fisiologis. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan. Prototipe clamping hook yang kami rancang berhasil mengintegrasikan 3 aspek utama. Yang pertama, mekanisme self-locking dengan sudut alfa sampai dengan 12 derajat, handle ergonomis berdiameter 38 mm dengan material anti-slip, dan struktur dari aluminium alloy 6061 yang ringan namun kuat. Kemudian yang kedua, secara hasil beban kerja fisik turun signifikan, yaitu gaya genggam berkurang 30%, sudut fleksi turun hampir 60%, detak jantung menurun 13%, dan konsumsi energi turun 27%. Kemudian yang ketiga, berdasarkan standar NIOSH, lifting index menurun dari 0,8 menjadi 0,30. Sementara skor RULA turun dari 7 menjadi 3, dan REBA dari 10 menjadi 4. Artinya aktivitas yang awalnya tergolong high risk, kini sudah masuk kategori safe posture. Dengan kata lain, clamping hook terbukti mampu mengubah pekerjaan yang sebelumnya berisiko tinggi menjadi aktivitas yang ergonomis dan aman. Terakhir saya akan menyampaikan rekomendasi pengembangan untuk penelitian ini. Yang pertama, uji dengan sampel yang lebih besar, yaitu melibatkan pekerja dari berbagai rentang ukuran tubuh dan tingkat kebugaran agar hasilnya lebih representatif secara populasi. Kemudian yang kedua, uji durabilitas di lapangan. Misalnya dengan kondisi berdebu atau lembab, serta pada berbagai material seperti kaca, logam, dan granit. Kemudian yang ketiga, inovasi tambahan seperti indikator visual atau suara yang menandakan secure lock dan versi dual handle untuk mengangkat material besar secara tandem. Kemudian yang terakhir, kami menyarankan adanya analisis ekonomi agar industri dapat melihat nilai tambah dari sisi efisiensi, pengurangan kelelahan, dan penurunan risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan seluruh temuan ini, dapat disimpulkan bahwa clamping hook sangat layak diterapkan sebagai solusi ergonomi berbasis engineering control dalam aktivitas manual material handling di industri. Demikian penyampaian materi mengenai inovasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.